Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meris Titianaga, asal sekolah dari SD Negeri 75 Kerui, akan menyampaikan tanggapan mengenai diskusi di sesi ketiga mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Yang pertama adalah dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal. Kemudian, sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang pertama, mengenai perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal. Di sekolah dasar, pendidikan informal memberikan fondasi yang kuat sebagai literasi, numerasi, dan disiplin melalui kurikulum yang terstruktur. Anak-anak atau siswa belajar hal-hal mendasar yang menjadi bekal untuk jenjang berikutnya. Adapun manfaat diantaranya adalah struktur yang jelas. Dengan adanya kurikulum, jadwal, dan standar yang membantu anak belajar teratur. Kemudian yang kedua adalah legitimasi resmi, siswa mendapatkan raport, ijazah, dan sertifikat sebagai pengakuan. Yang ketiga, dasar akademik kuat. Yang keempat, akses ke sumber daya, yaitu sekolah menyediakan guru-guru yang kompeten, perpustakaan yang memadai, laboratorium, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian adapun tantangannya yaitu kurang fleksibel. Pendidikan formal itu sering dirasa kaku, lebih fokus pada teori dan ujian daripada praktik. Minim ruang berkreativitas. Siswa kadang hanya meniru, bukan mencipta. Tidak selalu kontekstual, dan adanya kesenjangan kualitas. Selanjutnya adalah perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal. Pendidikan informal yang terjadi di rumah, lingkungan, atau komunitas memberikan ruang besar bagi anak untuk mengasah kreativitas, keterampilan sosial, serta belajar langsung dari pengalaman hidup. Anak belajar untuk bergotong royong, kemudian mandiri, sopan santun, bahkan keterampilan praktis seperti menolong orang tua di rumah atau ikut kegiatan di masyarakat. Adapun manfaatnya adalah yang pertama fleksibel. Anak-anak bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Yang kedua adalah kontekstual. Materi langsung terkait di kehidupan nyata. Selanjutnya mengembangkan soft skill, keterampilan sosial, komunikasi, empati, kreativitas, dan kerjasama. Selanjutnya, dekat dengan budaya. Anak-anak belajar melalui kearifan lokal, adat istiadat, dan nilai-nilai keluarga atau masyarakat. Adapun tantangannya adalah yang pertama, tidak terstandar. Kualitas berbeda-beda tergantung lingkungan keluarga atau masyarakat. Yang kedua, sulit diukur. Hasil belajar tidak selalu bisa dilihat dengan nilai atau rapot. Yang ketiga, akses tidak merata. Tidak semua anak punya lingkungan yang mendukung pendidikan informal yang baik. Dan yang terakhir adalah kurangnya dokumentasi. Pengalaman berharga sering tidak tercatat dan kurang mendapat pengakuan secara resmi. Selanjutnya, integrasi pendidikan informal ke dalam kurikulum formal. Nah, sebagai seorang guru di sekolah dasar, tentu kita bisa menjembatani keduanya dengan menghadirkan pengalaman belajar yang lebih hidup dan dekat dengan keseharian siswa. Dengan implementasi sebagai berikut, menggunakan project-based learning, menghidupkan kearifan lokal, pembelajaran kontekstual, kolaborasi dengan orang tua. Menggunakan project-based learning yaitu anak-anak diajak untuk melakukan hal-hal yang dekat dengan keseharian mereka seperti menanam sayur di sekolah, lalu hasilnya dikaitkan dengan pelajaran IPAS dan matematika. Menghidupkan kearifan lokal, yaitu permainan tradisional, bisa dipakai untuk melatih kerjasama, strategi, dan menghargai budaya. Kemudian, melalui kolaborasi dengan orang tua, mengajak siswa berbagi pengalaman dari rumah, misalnya membantu memasak, lalu dihubungkan dengan pelajaran sains tentang perubahan wujud benda.
Peran guru dalam mengatasi tantangan akses pendidikan formal. Di banyak daerah di Indonesia, terutama di pelosok atau lingkungan dengan keterbatasan ekonomi, tidak semua anak bisa menikmati pendidikan formal dengan optimal. Sebagai seorang guru, saya bisa berperan dengan cara yang pertama, menjadi jembatan antara sekolah dan rumah. Di sini, guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga membangun komunikasi erat dengan orang tua, seperti memberikan arahan sederhana bagaimana mendampingi anak belajar di rumah tanpa perlu fasilitas yang mahal. Yang kedua, memberikan alternatif pembelajaran sederhana dan murah, seperti menggunakan bahan di sekitar, daun, batu, atau benda-benda yang ada di rumah untuk mengajarkan konsep matematika, sains, atau seni. Yang ketiga, fleksibilitas dalam tugas dan asesmen. Siswa yang terbatas aksesnya tidak bisa selalu menyelesaikan tugas tertulis. Guru dapat memberi pilihan lain seperti membuat cerita lisan, menggambar, atau menceritakan pengalaman hidup sehari-hari. Mengoptimalkan pendidikan formal. Ketika akses ke pendidikan formal kurang maksimal, pendidikan informal menjadi kunci yang penting. Di sini, guru bisa mendorong siswa dan keluarga untuk menghargai kearifan lokal dan budaya. Anak-anak bisa belajar nilai kerjasama, gotong royong, dan tanggung jawab dari kegiatan masyarakat seperti kerja bakti atau permainan tradisional. Yang kedua, belajar dari aktivitas sehari-hari. Membantu orang tua di kebun atau pasar dapat menjadi media pembelajaran matematika, seperti menghitung, mengukur, kemudian kemampuan bahasa, berkomunikasi, hingga pendidikan karakter, tanggung jawab, dan disiplin. Yang ketiga, memperkuat karakter melalui keteladanan. Guru dan orang tua bisa menekan nilai jujur, peduli, disiplin, dan hormat lewat interaksi harian, bukan hanya lewat teori-teori saja. Demikian tanggapan saya terhadap diskusi 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.